Sa'labah bin Abdurrahman yang di saat diutus Nabi melewati gang kota Madinah, rumah yang sederhana. Hingga saat itu dia melewati sebuah rumah yang kebetulan rumah itu pintunya tertiup oleh angin. Angin berhembus membuka pintu yang terbuat dari pelepah kurma yang dirapikan. Jadi kayak gede kalau bahasa sekarang. Sehingga ketiup angin tersingkap buka. Karena tersingkap, karena pintu terbuka ada suara. Manusia normal kalau ada suara pasti dia menoleh. Sa'labah bin Abdurrahman menoleh mengikuti suara, dan suara itu suara pintu yang tertiup oleh angin. Rumah yang sangat sederhana, pintunya terbuka, dan di saat pintu terbuka di sana ada seorang wanita yang berada di balik kain yang lagi mandi. Kemudian karena pintu terbuka, pintu terbuka, angin masuk menerpa kain satir atau penutup wanita tersebut sehingga tersingkaplah itu kain. Sa'labah mengikuti suara pintu, melihat di sana ada perempuan. Dia langsung membuang mukanya dan tiba-tiba menangis dia. Dan yang diingat adalah Nabi Muhammad. Dia berkata, "Lalu kenapa mataku melihat ini?" Padahal melihatnya aku tidak sengaja. Tapi dia merasa bersalah. Aku takut kalau ini ketahuan oleh Rasulullah. Dan pasti Nabi Muhammad tahu. Malu dia, namanya anak kecil, dia bingung. Dia matanya nangis, dia bingung mau pulang ke Rasulullah, dia malu karena matanya telah melihat yang kotor. Bagaimana mungkin setelah itu mataku untuk melihat Rasulullah, mataku telah melihat yang kotor. Dia bingung, gak berani pulang, hilang tak kemana. Pokoknya gak mau pulang. Baginda Nabi menanti. Di waktu sholat pertama, tadi mana Sa'labah bin Abdurrahman tidak ada. Berikutnya mana Sa'labah tidak ada. Di sholat berikutnya tidak ada, sampai berputar satu hari tidak ada. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat Nabi untuk mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Cari. Di kota Madinah diubah diputar tidak ada. Lalu setelah itu mereka kembali kepada baginda, ya Rasulullah, kami tidak menemukan Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian baginda Nabi dengan wahyu tentunya Nabi mengatakan, tolong kau cari dia di sana. Di antara dua bukit menuju kota Mekah. Dari Madinah menuju di antara dua bukit, Sa'labah ada di sana. Berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman al-Farisi ke tempat tersebut. Setelah sampai ke tempat tersebut, waktunya lama, sampai beberapa hari. Setelah sampai tempat tersebut, mencari-cari belum ada. Setiap ada rombongan orang berkumpul didatangi nggak ada. Setiap ada sesuatu bergerak didatangi nggak ada. Bukan. Setiap ada orang ditemui bukan. Hingga kita akhir sudah di paling pinggir ujung ada segerombolan kita berjalan didekati. Itu adalah kambing dengan seorang pembala. Didekati pembala yang pakai topi pembala, barangkali seperti itu gambarnya. Setelah dekat baru ketahuan bahwasanya itu juga bukan Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian dia bertanya, Bapak orang sini? Iya, saya orang sini. Bapak melihat anak-anak kecil di sini? Banyak, itu kampung, anak kecil banyak. Oh, bukan itu maksud. Ada anak kecil orang asing. Asing bagaimana? Bukan orang sini. Ciri-cirinya bagaimana? Cirinya anaknya kalau jalan cepat, wajahnya riang. Kata pembela kambing itu, oh tidak. Kalau orang seperti itu tidak menemukannya. Yang ada anak umur 14 tahun, tapi dia cengeng nangis terus. Dia ada di atas bukit sana. Saya tidak tahu orang mana dia. Kata Sayyidina Umar, bukan. Itu bukan Sa'labah. Kalau tak tahu orang itu dia. Masa dia nangis terus? Cuma setelah itu ngobrol dengan Sayyidina Salman al-Farisi. Lalu mereka bersepakat, coba kita lihat dulu, jangan-jangan Bang dia. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada pembala kambing, di mana tempatnya? Ada di sana. Baik, aku mau ke sana. Dilarang oleh pembala kambing, jangan. Kalau kau naik ke atas, dia akan semakin ke atas. Dia sepertinya seorang anak yang takut dengan manusia. Dengan aku mereka ketakutan. Lalu bagaimana aku sebagai dia? Kau tunggu di sini. Sebab setelah aku melihat dia itu, aku melihat meletakkan susu di sebuah tempat, lalu dia mengambil turun dari minum susu. Jadi bagaimana? Kau tunggu di sini. Seperti biasa, pembala kambing itu pasti menyisakan susu diletakkan di suatu tempat di atas batu. Menjelang maghrib itu anak turun dan diambil. Dan sama di hari itu juga disiapkan susu. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman bersembunyi di sebuah tempat. Menjelang maghrib ada bayangan yang turun. Ada di remang-remang ada sesuatu yang turun. Bukan bayangan, sesuatu yang turun. Setelah dekat ini, semakin dekat semakin nyata. Sayyidina Umar yakin bahwa dia dicari. Kemudian Sayyidina berkata, ya Sa'labah,
mendengar suara itu Allah bahkan tidak lagi minum, langsung naik lagi ke atas, dikejar. Dan rumahnya lebih kuat Sayyidina Umar karena Tha'labah sudah beberapa hari tidak makan, hanya minum susu saja. Lemah dan dipegang, dibawa pulang, dinaikkan di atas kendaraannya. Dibawa di atas kudanya, dibawa pulang. Dan keadaan sudah lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian sampai di Madinah, semakin sakit rupanya. Karena sakitnya semakin parah, lalu tidak dibawa langsung kepada baginda Nabi, karena kalaupun dilepas nggak akan bisa lari. Dipulangkan kepada ibundanya terlebih dahulu. Setelah dipulangkan kepada ibunda, Sayyidina Umar lapor Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah menemukan Tha'labah bin Abdurrahman. Di mana dia? Ada di rumah ya Rasulullah. Kenapa pulang? Dia sakit Rasulullah. Apakah perlu aku gendong ke sini ya Rasulullah? Nabi jawab tidak. Dia akui ke sana. Lalu baginda Nabi datang ke tempatnya Tha'labah. Diketuk itu pintu, mendengar suara baginda Nabi Tha'labah ketakutan. Wajahnya ditumpahkan ke bumi, ditutupkan ke bumi dan berkata, aku malu dengan Rasulullah. Nabi mendekat mengucapkan salam, Tha'labah tidak berani menjawab. Hanya menjawab dengan suara mahro dan lirih pelan. Lalu baginda Nabi mendekat, kepalanya diambil, karena dia lagi sakit dipangku oleh Rasulullah. Dan saat dipangku oleh Nabi Muhammad, ternyata dia menurunkan kepalanya dan berkata, ya Rasulullah, jangan letakkan kepalaku yang punya mata kotor di atas paha sucimu, paha muliamu ya Rasulullah. Jangan letakkan kepalaku yang punya mata kotor di atas paha muliamu ya Rasulullah. Turun langsung, dinaikkan lagi, turun lagi, dinaikkan. Ya Tha'labah, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan hingga kau ketakutan seperti ini? Tha'labah menjawab, ya Rasulullah, aku takut kepada, aku takut tidak bisa melihatmu nanti. Aku takut tidak bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Memangnya kenapa? Apa yang kau lakukan wahai Tha'labah? Apa yang kau lakukan? Berceritalah Tha'labah bin Abdurrahman tentang kejadian itu yang terbuka. Kemudian melihat Allah. Nabi Muhammad paham setelah itu dan berkata, Tha'labah, itu kan kejadian tidak sengaja. Tha'labah, kamu minta apa? Aku sudah tahu kau pengen apa. Kalau menjawab, ya Rasulullah, aku ingin diampuni oleh Allah. Kau sudah diampuni, karena itu bukan dosa, karena kamu tidak sengaja. Engkau diampuni, lalu kau minta apa lagi ya Tha'labah? Aku ingin mataku masih bisa melihatmu nanti di surga ya Rasulullah. Aku ingin melihatmu, aku ingin bersamamu nanti di surga. Nabi Muhammad menjawab, engkau akan bersamaku di surga. Kemudian setelah itu tersenyumlah Tha'labah, berani mengangkat wajahnya dan menghadap kepada baginda Nabi yang semula ketakutan melihat wajah baginda Nabi. Kemudian Tha'labah berkata, ya Rasulullah, aku merasakan seperti ada semut yang merayap di antara kulit dengan daging. Aku merasakan seperti ada semut yang merayap antara kulit dengan daging. Nabi menjawab, itu sakaratul maut, engkau akan meninggal. Kemudian Nabi mentalkin kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Tha'labah kepalanya membebani paha baginda Nabi, itu artinya dia telah meninggal dunia. Kemudian ditutuplah matanya oleh Rasulullah, kemudian dimandikan oleh Rasulullah, kemudian dikafani oleh Rasulullah, kemudian dia sholati oleh Rasulullah, kemudian dihantarkan ke kubur oleh Rasulullah. Bahkan di saat menghantarkan kubur, Nabi tampak aneh, sehingga di saat Nabi berjalan dengan jin-jin yang seolah-olah terdesak di antara orang-orang yang mengiringi jenazah. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa jalanmu seperti itu padahal tempatnya longgar, lengan? Nabi menjawab, sungguh malaikat turun mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Apa yang kita ambil faedah dari kisah ini? Kalau orang mencintai Nabi dan Nabi yang mencarinya. Kalau orang mencintai Nabi, Nabi yang mencarinya. Suruh mencari sampai ketemu, bahkan lihat Nabi mentalkin dia untuk mengucapkan kalimat thayyibah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hingga Nabi memandikannya, Nabi mengkafaninya, menyolatinya, menghantarkan jenazahnya. Jadi kalau orang punya kecintaan kepada Nabi, Nabi yang mencari. Kemudian kalau orang betul-betul cinta kepada Nabi, lihat kayak Tha'labah, takut tidak bisa ketemu Rasulullah. Dan sengaja kisah itu kami hadirkan di hari ini, sepertinya sangat cocok untuk kita hadirkan hari ini, karena begitu gampangnya mata ini melihat sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad, baik di alam nyata atau di alam maya. Internet, tontonan kotor. Apakah pantas kita mengagumi Nabi lalu kita hobi nonton tontonan yang kotor di hamba Allah?
Di samping sesuatu yang tidak pantas, lebih dari itu akan merusak mental kita. Ayo kita serius malam ini. Oleh kita adalah menjaga mata zahir kita ini. Yang kedua mata batin kita nanti akan kita sebutkan. Mata zahir ini mata kita. Karena mata ini jendela hati, hati akan gersang. Orang yang biasa nonton yang kotor, dari mata pemandangan yang kotor, biasa melihat orang, maka yang gersang hatinya, yang keras hatinya, sehingga hatinya menjadi keras, tidak bisa menerima nasihat, sehingga mudah melakukan dosa, sehingga tidak disadari dia melakukan dosa. Dan jangan main-main urusan tontonan ini. Boleh kita adalah boleh menjaga mata agar mata kita bisa melihat Rasulullah. Jujur di handphone kita ada apanya, internet kita ada apanya, kita jujur. Takutlah kepada Allah. Takut kita tidak bisa melihat Rasul kita. Dan ini merusak. Itu merusak di zaman ini merusak. Sehingga kita bertanya pada ahlinya dari anak orang-orang yang mengerti ilmu urusan mental, psikologi. Orang yang kebiasaan nonton film-film kotor, yang rusak mentalnya. Sehingga matanya, sehingga pikirannya fantasinya liar sekali. Sehingga dengan istri sudah menjadi tidak puas. Sehingga kalau melihat orang selalu kebayang sesuatu yang unik. Mukanya kayak manusia, tapi sesungguhnya otaknya sudah kayak iblis. Di dalam Islam itu ada namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Contoh kakak adik. Haram dinikahi itu hakikatnya memang haram dinikahi karena apa? Seorang kakak itu mustahil aslinya syahwat dengan adiknya. Kalau tidak tahu auratnya langsung. Seorang anak gak mungkin lihat aurat ibunya, karena ibunya dia akan istighfar, dia akan menjauh dari aurat ibunya. Tapi hari ini lihat gara-gara tontonan seorang anak kecil umur 14 tahun melubangi kamar mandi ibunya, hanya agar bisa ngintip ibunya untuk mandi. Ayo, gara-gara tonton yang kotor. Seorang bapak melihat aurat anak perempuannya, sampai ada seorang ayah melakukan kehinaan dengan anaknya sendiri. Seorang ibu dan seterusnya gara-gara tonton yang kotor. Maka jangan main-main. Itu berkembang kejahatan halus ini. Mulai dari sudah tidak puas dengan pasangannya liar, ini coba-coba. Prosesnya nanti komunikasi dengan laki-laki lain, jika itu seorang perempuan. Kemudian tidak cukup video callan. Video callan suruh melihat wajahnya. Saya lihat saja lihat lehernya. Di kamarnya dikunci, suaminya di mana nggak ada. Bahkan suatu ketika kejadian seorang yang tampaknya wanita soleha, ternyata karena komunikasi bebas, buka-bukaan semacam itu, lihat. Dia ingin lihat yang sesungguhnya, bukan dari film, ingin live secara langsung. Terbius dia, akhirnya menjadi hobi. Setiap suaminya tidak ada di tempat di rumah, dia menikmati dengan cara-cara semacam itu. Seolah-olah hanya biasa saja, hanya melalui call film-film itu. Seolah-olah biasa saja. Ternyata suatu ketika ditemukan di suatu tempat dia terprogram otaknya, nggak usah pakai kata-kata, langsung masuk hotel melakukan kehinaan. Kembali tempat seorang seperti soleha. Makanya tontonan itu bahaya kan ya Pak. Jihad kita hari ini nggak usah pakai puasa, nggak makan putih, nggak usah makan daging, sudah makan yang enak. Kan ada orang nggak usah makan ini. Dan sekarang tirakat kita, jihad kita menjaga mata kita, handphone kita. Harus kita waspada. Mulut kita hari ini adalah mulut serius. Dan yang sudah kecanduan susah. Ada seorang anak, dia anak baik. Dia punya pengalaman waktu di SMP biasa dengan tontonan kotor, tapi sudah kecanduan. Kemudian dia hidup di suatu tempat yang bagus, dia ingin hijrah dan dia menangis. Saya itu capek kemana? Saya sudah candu betul. Saya bisa meninggalkan itu 5 tahun, tapi suatu ketika saya hanya megang laptop sebentar, tangan saya itu langsung terprogram bukan kotor. Cerdas sekali tangannya. Dan sudah terprogram dengan kekotoran itu, makanya jangan main-main. Jangan guyonan, termasuk jangan sampai suami ngajari istri yang nonton yang kotor. Istri ngajari suaminya nonton yang kotor, ini bahaya sekali. Begitu mudahnya berzina, setelah itu terjadi zina adalah hina. Selama ini kita bersikap, selama ini kita mengingatkan agar orang menjauhi zina. Zina adalah busuk, zina adalah hina, zina adalah hina di dunia, zina adalah hina di diri, zina adalah hina di keluarga, zina hina di akhirat. Akan tapi kita lupa sebabnya. Sebabnya adalah orang biasa nonton. Karena dia punya fantasi. Dia merasa aku ingin melihat sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh istriku, tidak dimiliki suamiku. Terus yang rusak mentalnya. Jangan dianggap main-main urusan ini. Mulai kita serius kita. Semakin kita menjaga mata kita, semakin indah yang ada di rumah kita. Jangan main-main. Dan bohong kalau tidak ada seturut sahabatnya. Selain manusia normal, kita sudah gila.
Biarpun yang katanya ahli ibadah, ahli soleh, syahwat manusia normal. Cuma bedanya orang dengan orang adalah dia bisa menahan syahwatnya. Bohong manusia normal, ada perempuan cantik kalau dia nggak sawat bohong dia, jadi sudah gila dia. Cuma bedanya adalah kita menahan. Bohong kalau seandainya ada orang katanya sudah ilmunya kayak apa, ibadah apa, ada ditontonkan tontonan seperti itu lalu nggak kepancing syahwat dia, bohong. Kecuali dia sudah menjadi gila. Cuma bedanya apa? Aku nggak boleh melihatnya. Yang itu tidak boleh. Itu merusak. Sehingga pergeseran nilai perlahan demi perlahan orang melakukan keharaman.